Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, bahwa setiap hari kita dihadapkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Dan itu berpengaruh kepada keimanan kita. Keimanan kita naik turun. Iman itu ada kalanya bertambah. Jadi iman itu artinya kita yakin, kita percaya. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Kadangkala ada pagi hari imannya menguat, sore hari berkurang. Kadangkala paginya kuat ketaatannya, sore hari mengurang. Malamnya kuat, sorenya juga mengurang. Itu adalah iman. Jadi artinya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu yang terjadi Bapak Ibu ikhwan akhwat. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dan kita perhatikan ceramah daripada profesor kita, Kiai Haji Rahmat Hidayat, beberapa hari lalu, bahwa tahun hari ini adalah tahun digital gitu ya. Kalau saya katakan wabah wabah digital gitu ya. Nah, namanya wabah, wabah itu adalah penyakit menular. Yang kedua, penularannya itu tanpa terasa, akhirnya menjadi ketergantungan. Itu wabah gitu. Dan endingnya adalah dia akan menyengsarakan. Nah, itu wabah, menyengsarakan secara fisik dan batin. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan setiap hari ini berpengaruh. Gitu. Jadi kalau kita bicara taun, bisa jadi ketika hari ini orang tidak ada malu untuk korupsi. Dan korupsinya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Ini area taun gitu. Bicara tentang penyakit masyarakat, yaitu gaya hidup, LGBT dan lain sebagainya. Itu adalah tahun masa kini gitu. Wabah. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, ini semua apa? Ini menandakan keimanan seseorang bisa jadi turun. Itu berlaku tidak hanya orang yang bukan beriman, bukan yang muslim. Orang yang beriman pun seperti itu. Apalagi di era sekarang. Maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Setiap hari kita melihat, pagi-pagi kita melihat hal yang indah, baca Quran. Menjelang siang banyak yang kita lihat. Apalagi smartphone, handphone yang namanya smart. Smart itu kan cerdas, handphone cerdas. Artinya mestinya untuk, kata Profesor Rahmat kemarin, tawaran daripada kecerdasan hari ini adalah ya percepatan, ya kemudahan, ya kesenangan. Akhirnya orang dininabobokan dengan apa yang dia lihat untuk mendapatkan kesenangan yang instan, percepatan yang instan. Dan itu berdampak, jangankan kepada anak-anak kita, kepada diri kita saja, kadangkala tidak mau berproses, pengennya cepat, tidak menikmati proses. Dulu zaman kita, orang tua kita, atau generasi kita waktu kecil, untuk mendapatkan sesuatu harus berproses. Tapi hari ini sangat mudah gitu ya. Nah, artinya ini adalah tantangan kita apa yang kita lihat. Dan yang kita lihat itu terjadi repetisi, terjadi pengulangan-pengulangan yang akhirnya masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam sanubari kita, menjadi belief. Yang kita dengar, musik yang kita dengar, ceramah yang kita dengar, suara-suara yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar, ini masuk semua. Secara apa yang kita lihat, berita-berita. Makanya Bunda Haya kita tadi sore ya, di grup posting yang indah-indah saja gitu. Jangan ada posting yang tidak indah, yang tidak indah dilihat, yang tidak enak didengar gitu. Karena itu berpengaruh gitu. Terjadi sugesti, terjadi repetisi, terjadi pemrograman di pikiran bawah sadar.
kalau bahasa psikoanalisa. Nah, itu kalau kita tidak punya kekuatan iman, tidak punya kekuatan handle dalam hal seperti itu, apa yang kita lihat, kita dengar, itu berpengaruh gitu. Orang yang tadinya nyaman pagi, imannya bertambah, semakin siang, semakin siang, semakin siang, dia menjadi apa scrolling misalkan, baca ini, baca itu, dengar ini, dengar itu. Apa yang terjadi? Maka dia bisa berubah keimanannya. Kemudian juga apa yang dirasakan secara fisik. Bersama siapa dia? Bersama dengan orang yang baik, menjadi baik. Bersama orang yang tidak baik, menjadi tidak baik. Bersama orang yang sering manakib, sering manakib. Bersama orang yang jarang manakib, pasti jarang manakib. Karena apa? Terjadi sebuah apa yang dirasakan di tubuh yang terasa karena dia bersama-sama. Nah, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, yang terasa di area tubuh, yang dia bersama-sama dalam lingkungannya, itu berpengaruh kepada keimanan kita. Maka otomatis tadi, di awal kita bicarakan bahwa iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang berkurang, kadang bertambah. Kadang bertambah, semakin tebal. Kadang berkurang, semakin kurang, akhirnya semakin hambar. Ada juga gitu. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati apa yang membersamai kita setiap hari. Nah itulah, karena tadi dari segala macam faktor-faktor di era sekarang. Dan akhirnya muncullah wabah-wabah tadi. Wabah kejenuhan, wabah eh, sakit jiwa, sakit mental gitu ya. Saya nauzubillah gitu ya. Saya punya senior gitu ya. Beliau adalah kepala rumah sakit bagian kejiwaan gitu ya. Bahkan dia juga ketua psikiater gitu. Dia mengatakan bahwa dalam satu hari itu dia menangani orang-orang yang stres, depresi, itu minimal 10 orang. Itu di klinik dia. Belum lagi di rumah sakitnya yang BPJS ngantri sampai 20 orang, 30 orang setiap hari dia bilang. Artinya apa? Ini pengaruh betul gitu. Ketika dia bingung, ketika dia stres, depresi, berarti apa? Dia tidak yakin dengan Allah. Maka kata Abah apa? Kata Abah, mulai sekarang jangan ada kata bingung. Tapi tidak mudah kalau tidak tahu kuncinya. Gitu. Nah artinya hari ini ternyata dari berbagai macam kasus, kata teman saya ini seorang psikiater, itu Masya Allah. Sebabnya tiada lain apa yang dia lihat setiap hari, setiap saat berpengaruh kepada dirinya. Kalau dia salah melihat, hati-hati. Yang dia dengar, berita-beritanya, info-infonya, gitu. Maka di WA Group, Bunda itu sangat ketat. Pokoknya di WA Group itu isinya adalah berita-berita di sini senang, di sana senang, gitu ya. Isinya pengumuman manakib, manakib, manakib. Kenapa? Agar kita sehat kewarasan mental kita, gitu ya. Nah, maka itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat yang menjadikan iman kita bertambah, semakin bertambah, berkurang, atau semakin hambar. Nah, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Gitu. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian. Dengan apa? Dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah ini. Jadi pantas saja Abah selalu mengatakan kepada kita semua, tiada bosan, zikir lagi, zikir lagi. Karena iman kita naik dan turun gitu. Pagi hari kita lagi enak-enak, imannya bagus, tiba-tiba berubah, maka ada zuhur. Yuk kita zikir lagi, la ilaha illallah. Minimal 165 kali. Malah kemarin penceramah kita mengatakan, lebih baik kita istiqomah 165 kali atau lebih, sedikit tapi kita istiqomah. Daripada kita 1.000, 2.000, atau 10.000, setelah itu kita libur tidak zikir jahar 1 minggu. Nah, ini bahaya gitu ya. Ternyata istiqomah itu nggak mudah. Maka tadi caranya kita apa? Ya sudah kita niat karena iman kita khawatir turun,
apa yang kita dengar, lihat, kita rasakan setiap hari berpengaruh kepada diri kita, maka kita terus perbaharui setiap hari. Selesai Isra, iman kita menguat. Mulai luntur, ada kita manakiban online internasional. Kita perdengarkan, kita melihat di Zoom, di situ hadir. Kita merasakan sensasi-sensasi spiritual kita. Kita hadirkan diri kita, hati kita, hobi kita. Maka terkoneksi, saling tersambung. Ada sambungan-sambungan spiritual dengan guru Syekh Mursyid, dengan petugas manakib, dengan seluruh ikhwan akhwat. Kita satu frekuensi, satu sama terhubung. Iman kita kuat lagi ketika mendengar tanbih, mendengar tawasul, baca Quran, manqobah, ceramah gitu ya. Bani Hashim, doa-doa. Kemudian masuk waktu zuhur, qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'da zuhur, kita zikir ba'da zuhur gitu ya. Imannya kita menguat lagi, masuk asar, kita sholat asar. Kemudian kita zikir lagi, kita masuk maghrib lagi, zikir lagi. Isya lagi, udah amaliyah, khotaman segala macam, zikir lagi. Malam begitu 24 jam. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi memperbaharui iman gitu. Kata Abah, memperbaharui iman itu bukan berarti kita tidak punya iman. Iman sudah ada, niat sudah ada, tapi bisa jadi niat kita menjadi belok, bisa jadi niat kita menjadi lemah, bisa jadi kita lupa terhadap tujuan kita. Bukan berarti kita tidak punya iman, tetapi siapa tahu imannya melemah. Kenapa? Banyak yang kita lihat di jalan, banyak yang kita dengar di jalan, banyak argumen-argumen yang melemahkan kita, banyak setan-setan yang berwujud manusia, pemikiran yang mempengaruhi hidup kita. Bisa jadi. Belum lagi self-talk kita yang mengajak ini itu segala macam, terus berbicara. Nah, maka tiada lain kita perbahari terus dengan apa? Aksiru min qouli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir lagi, zikir lagi, zikir lagi. Karena tadi kita terus iman kita tadi ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka segarkanlah kembali iman kita, tebalkanlah kembali iman kita dengan cara kita banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mulai lemah lagi, mulai pucat lagi, segarkan dengan la ilaha illallah. Mulai menipis iman kita, tebalkan dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan Abah. Maka kita sudah diberikan contoh oleh Abah. Abah pun sama-sama terus berzikir. Abah pun sama-sama mencontohkan kepada kita semua berzikir terus gitu. Nah maka Bapak Ibu, inilah yang mesti kita lakukan sebagai murid Thariqah. Kita punya cara. Mungkin dari sekian banyak cara yang dilakukan orang-orang di luar sana. Bagaimana meningkatkan keimanan-keimanan dengan cara mendatangi tempat-tempat hijrah, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat yang di situ isinya ceramah-ceramah mengajak orang untuk bagaimana menebal keimannya. Itu bagus, itu boleh. Tetapi kita punya cara, kita punya guru, yaitu tadi sebagaimana kita mengikuti Kanjeng Nabi, yaitu dengan cara kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita imannya menguat, kita berbahagia. Kalau iman kita mengurang, berkurang, maka mesti kita berduka, bersedih gitu. Maka sikap orang beriman, kata Nabi apa? Idza syarratska hasanatuka wa sa'atska sayyi'atuka. Fanta mukmin gitu. Engkau ini adalah seorang mukmin ketika apa? Ketika terjadi kebaikan, artinya imannya menebal, maka gembiralah. Ketika imannya turun, keburukannya terjadi, maka berduka gitu. Nah ini sebagai barometer, sebagai indikator kepada kita semua, masing-masing termasuk diri saya. Ketika keyakinan kita melemah, maka kita sedih, yuk cepat-cepat kita gembira. Dengan cara apa? Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Bapak, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Pernyataan ini, lagu ini sudah semua kita tahu dari dulu. Persoalannya adalah bagaimana caranya kita bisa di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Oh, ternyata kita sudah diajarkan Abah, ternyata inilah caranya. Orang-orang yang imannya tebal, dia senang.
Orang-orang yang imannya kurang, dia tidak senang gitu. Karena kita sudah punya alat senang, alat bahagia, alat untuk mempertebal iman, yaitu zikir yang ditanamkan di kalbu kita, di hati kita masing-masing, inilah alat senang gitu. Senangnya senang sejati. Tidak senang yang sifatnya adalah tidak sejati, fata morgana, seperti tadi. Bagaimana percepatan hari ini, bagaimana teknologi hari ini, artificial intelligence hari ini, menawarkan kesenangan. Kesenangannya menjadi candu, adiksi gitu. Akhirnya apa? Sengsara menjadi wabah, kecanduan nomofobia, kecanduan handphone yang dia tidak bisa lepas dari handphone. Maka apa treatmentnya? Jaga jarak dari handphone. Kan begitu kata psikolog. Persoalannya bagaimana jaga jarak dari handphone. Nah, ternyata ambil jeda lumayan. Kita punya manaki minimal dari baca Quran sampai waktu manqobah, sampai waktu kita uh, ceramah, kita stop main handphone. Itu kan lumayan begitu ya. Kemudian waktu sholat kita pagi hari, kita lumayan tidak megang gitu kan. Ya kalau untuk Zoom ya tinggal di standby kan, kita dengarkan. Maksud main handphone adalah terlibat secara visual, auditory, kinestetik. Kita ada waktu sholat. Istirahat kita dari maghrib sampai isya. Kenapa ada zikir, ada khotaman, ada sunnah-sunnah. Nah ini lumayan gitu. Ditambah lagi apa? Pikiran kita jeda ambil istirahat daripada kesibukan kita. Maka Bapak Ibu Masya Allah. Kalau dikatakan yang mahal hari ini apa? Yang mahal hari ini adalah orang bengong. Yang mahal hari ini orang bengong gitu. Yang mahal hari ini orang yang terbengong. Kenapa? Karena di mana-mana Bapak Ibu, apalagi di Jakarta ya, apalagi naik train gitu, naik apa komuter lain gitu. Semua orang menunduk dan melihat smartphone-nya. Walaupun berdua di tempat makan dimanapun, semua orang sibuk dengan pikirannya dan smartphone-nya. Nah maka yang mahal apa kalau gitu? Yang mahal adalah orang bengong gitu. Apalagi bengongnya kita di dalamnya ada zikirnya. Bengong kita dengan cara melipat lidah, rapatkan gigi mulut, tekuk lidah, kita zikir. Itulah kita sedang bersemedi di tengah-tengah keramaian. Maka ada satu riset dibuktikan. Kemarin saya ada orang yang overthinking gitu. Dia ingatnya masa lalu terus. Ketakutan masa depan. Sedih ingat masa lalu. Saya bilang, coba sekarang dalam waktu 2 menit kamu pikirkan masa lalu. Dia pikirkan. Lama-lama dia nangis. Terus saya bilang, ya udah 2 menit ke depan. Kamu pikirkan masa depan. Apa yang terjadi. 2 menit saja. Langsung dia sedih. Dia nasibnya kayak apa ke depan. Nanti gimana anaknya. Segala macam. Saya bilang begini. Ya sudah sekarang lipat lidah, tekuk lidahnya ke atas, rapatkan gigi mulut, diam. Sekarang kamu pikirkan masa lalu. Dia diem aja. Dia diem aja. Ayo pikirkan masa lalu. Ternyata otaknya tidak bisa mengakses masa lalu ketika lidahnya ditekuk ke atas. Masya Allah. Ternyata diam gitu. Pikirannya nggak bisa terjadi regresi di masa lalu. Kenapa? Karena dia ada di sini bersama Allah. Lidahnya entah secara ilmu neuroscience apa yang terjadi, orang yang menekuk lidah ke atas, maka dia standby, diam, tune in gitu. Dia tidak bisa mengakses masa lalu, tidak bisa sedih gitu. Saya suruh sekarang kamu hadirkan masa depan kamu apa yang terjadi, dia pun biasa saja, kata dia. Tidak bisa. Kenapa? Kondisi dia lipat lidah gitu. Terapi lipat lidah saya katakan kepada dia. Mulai sekarang saya bilang, kalau kamu muncul hal-hal yang seperti itu, kamu tekuk lidah, terapi lipat lidah yang diajarkan tadi. Yang pertama, pada sholat memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dimanapun, kapanpun, kamu tekuk lidah ketika muncul perasaan itu. Itulah riadoh, saya bilang. Nah, maka Bapak Ibu ya akhwat, jadi kalau ada istilah faliyakul khairon auliyasmut, katakan yang baik gitu ya. Kalau tidak baik, diam. Itu nggak mudah kalau kita tidak tahu alatnya gitu ya. Karena kita sudah punya zikir khafi, kalau kita tidak bisa bicara yang baik atau diam, ya sudah, saya bicaranya kasar terus, saya diam. Tapi diamnya ngapain? Kita punya alatnya, diamnya ada zikir khafi, tekuk lidah. Inilah kita membuat tenang gitu. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, kita itulah semua adalah alat bagaimana kita memperbaharui iman kita
di era tengah-tengah dunia hari ini, di mana banyak yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, kesibukan kita bersama dunia maya, dunia offline, segala macam orang dalam gaya hidupnya mempengaruhi kehidupan kita. Yang menjadikan kita ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat sampai. Ada kereta cepat, pengen lebih cepat lagi, begitu ya. Jadi kalau Bunda Haya kemarin dari Surabaya ke Jakarta, ya mungkin 7 jam. Dulu bisa sampai 24 jam gitu ya. Dipercepat lagi 7 jam. Ini masih lama, pengen lebih cepat lagi gitu. Nah, itu sampai seperti itu. Udah senang, pengen lebih senang lagi gitu ya. Akhirnya nggak pernah habis gitu. Akhirnya semu. Nah, maka yang sejati adalah di sini senang, di mana-mana senang adalah tadi kita ketika iman kita bertambah. Cara iman kita bertambah dengan cara kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, tiada bosan kita terus. Maka ketika yang siapapun yang ceramah di dalam manakib, ya kita harus menyampaikan apa kata Abah. Abah selalu berkata tentang zikir ini gitu. Apapun perspektif orang ketika berbicara, pakai pendekatan apapun, dari mana mulainya, ujung-ujungnya adalah mengajak orang mempertebal imannya dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Abah, berterima kasih kepada semua orang yang terus mengingatkan kita kepada Allah untuk kita terus perbaharui iman kita. Orang yang imannya tebal, yang bagus pasti bahagia. Orang bahagia pasti imannya bagus. Tapi orang yang tidak bahagia pasti imannya berkurang. Maka kata Abah apa? Tadi, kita mulai sekarang tidak ada kata bingung. Berarti kalau saya, ibu bapak kita semua masih bingung, berarti imannya kurang, berarti alat untuk memperbarui imannya kurang, yaitu zikir la ilaha illallah. Kalau hari ini kita semua, saya, bapak, ibu senang, ada masalah apapun, respon sebentar, high respon, langsung bahagia, senang, ikhlas, berarti iman kita tebal, bagus, berarti kita banyak zikir, la ilaha illallah. Maka kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan istiqomah, mendapatkan sedikit saja cipratan dari pengersa Abah istiqomahnya. Sehingga kita senang, terus bahagia, terus artinya iman kita tebal, artinya iman kita menguat, artinya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengamankan, melestarikan thariqah qadiriyah yang syabari marsyalaya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ya kawan akhwat, mari sama-sama kita doakan kembali Bapak Haji Sugeng Pak Widodo sekeluarga dan kita semua diberikan selalu dengan doa pengersa Abah berkah segalanya, semuanya, selamanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.